Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 152, sebuah chapter yang menjadi akhir atau penutup dari cerita penyerangan Maki pada klan Zenin. Dan lewat narasi yang diberikan oleh Babang Gege di bagian akhir chapter, secara tidak langsung dia sudah menjelaskan bahwa klan Gojo saat ini masih dianggap sebagai salah satu klan terkuat di seri Jujutsu, walaupun Gojo sendiri sudah disegel. Tapi perlu diketahui bahwa pembahasan kali ini hanya bersumber dari terjemahan fans. Karena itulah kami minta maaf bila ada kesalahan penerjemahan dan juga misleading. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 152 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, walau sudah terjadi pertarungan dengan skala yang cukup besar hingga menghancurkan beberapa bangunan di kediaman klan Zenin, tapi uniknya di halaman pertama chapter 152, Babang Gege memperlihatkan bahwa Ibu Maki sedang memasak makan malam di dapur. Di mana hal ini seolah mengisyaratkan bahwa Ibu Maki tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di kediaman klan Zenin, sekaligus mengisyaratkan kalau klan Zenin sama sekali tidak berusaha untuk mengevakuasi anggota klan. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, karena kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, jadi kami akan memberikan 3 opini yang kami miliki. Opini pertama, ada kemungkinan kalau kediaman klan Zenin sangat luas dan rumah Maki berada cukup jauh dari tempat pertarungan, hingga membuat Ibu Maki tidak mengetahui tentang pertarungan tersebut. Opini kedua, ada kemungkinan kalau kegaduhan yang terjadi karena pertarungan Maki merupakan sesuatu yang sering terjadi di kediaman klan Zenin, hingga membuat anggota klan yang lain menganggap kalau hal tersebut adalah hal yang wajar. Opini ketiga, ada kemungkinan kalau semua penyihir yang bertugas sebagai penjaga di klan Zenin sudah tergabung sebagai anggota skuad Kukuru dan juga Hei, di mana semua anggota dari kedua skuad tersebut sudah dibantai oleh Maki. Dan jika hal ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau klan Zenin terlalu percaya diri dan menganggap kalau mereka dapat mengalahkan Maki tanpa perlu melakukan evakuasi. Hal menarik kedua, walaupun di halaman kedua terlihat dengan jelas kalau Maki belum melepaskan serangan kepada ibunya, tapi uniknya di halaman pertama sempat terlihat ada semacam bercak darah yang menempel pada rak dapur dan beberapa peralatan dapur. Lalu bercak darah siapakah yang menempel di sana? Mungkinkah Maki sudah bertarung dengan seseorang di depan ibunya? Atau mungkin Maki sudah mengibaskan pedangnya untuk melepaskan darah yang tertinggal pada pedang miliknya? Ya, jujur belum ada petunjuk yang jelas di sini. Hal menarik ketiga, ekspresi ketakutan. Dan setidaknya itulah ekspresi yang menghiasi wajah Ibu Maki saat Maki menemui ibunya di dapur. Dan sadarkah kalian bahwa ekspresi ketakutan ini secara tidak langsung sudah menjadi petunjuk kalau Ibu Maki terlibat dalam rencana Ogi atau ayah Maki, di mana rencana buatan Ogi sendiri adalah memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi untuk membunuh Maki, Mai dan juga Megumi sebagai pengkhianat yang berusaha melepaskan segel Gojo. Lalu jika apa yang kami sampaikan ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau Ibu Maki sudah menyadari tentang kekalahan Ogi dari Maki. Karena itulah tidak heran jika Ibu Maki memasang wajah ketakutan saat melihat Maki di chapter ini. Hal menarik keempat, sesaat sebelum Maki melepaskan serangan kepada ibunya sendiri, Maki sempat memberikan sebuah pertanyaan kepada ibunya. Lalu, mengapa di sini Maki sempat bertanya kepada ibunya? Ya, tentu saja karena pada saat itu Maki belum terlalu yakin dengan keterlibatan ibunya dalam rencana Ogi. Dan sepertinya awal mula Maki bisa mencurigai ibunya karena ibunya tersebut berada di sebuah lorong yang terhubung dengan gudang senjata saat Maki pergi ke gudang tersebut, di mana dalam gudang tersebut Ogi sudah mengalahkan Mai dan sudah bersiap untuk membunuh Maki. Lalu karena ibunya tidak menjawab pertanyaan Maki dan malah mengalihkan pembicaraan, Maki pun menjadi semakin yakin kalau ibunya terlibat dengan rencana Ogi. Hingga pada akhirnya Maki memutuskan untuk menyerang ibunya.
Dan karena hal inilah bisa kita katakan kalau alasan Maki membunuh ibunya karena dia ingin membalaskan dendam Mai sekaligus menepati janji yang sudah dia buat dengan Mai. Hal menarik kelima, setelah Maki menyelesaikan urusannya di dapur dengan ibunya, Babang Gege kemudian memperlihatkan bekas pertarungan Maki di beberapa tempat. Dan sepertinya, lewat beberapa panel ini, Babang Gege ingin mengkonfirmasi bahwa Maki sudah benar-benar menghancurkan klan Zenin. Hal menarik keenam, walau sudah terkena pukulan keras tepat di wajahnya, ternyata Naoya masih bisa bertahan hidup dan diperlihatkan sempat berusaha untuk bersembunyi di dalam sebuah kamar. Dan setelah Naoya masuk ke dalam sebuah kamar, Naoya sempat berkata, si brengsek itu tidak dapat mengakhiriku dengan baik. Dan dari perkataannya ini bisa kita pastikan kalau Naoya sudah beranggapan bahwa alasan dia masih hidup karena Maki tidak dapat mengakhirinya dengan baik. Nah, walaupun Naoya beranggapan demikian, tapi menurut kami kondisi Naoya ini merupakan sesuatu yang disengaja oleh Maki. Karena kemampuan sensorik Maki sendiri seharusnya sudah meningkat dan dapat dengan mudah mengetahui kondisi Naoya. Hal menarik ketujuh, entah apa yang terjadi setelah Naoya berhasil masuk ke dalam sebuah kamar dengan luka di leher, ibu Maki tiba-tiba terlihat sudah mengikuti Naoya sambil membawa pisau dapur untuk membunuh Naoya. Dan dari apa yang diperlihatkan di panel selanjutnya, Babang Gege hanya menjelaskan bahwa ibu Maki mengingat masa lalunya ketika dia masih memiliki rasa bahagia atas kelahiran Maki dan juga Mai. Karena itulah sebagian besar fan Jujutsu Kaisen menganggap kalau alasan ibu Maki membunuh Naoya karena ibu Maki sudah tersadar akan kesalahannya dan ingin menebus dosanya dengan memberikan sedikit bantuan kepada Maki di akhir hidupnya. Hal menarik ke-8, Maki bertemu dengan Nishimiya dan memberikan tubuh Mai kepada Momo sambil berkata, aku akan mempercayakan sisanya padamu. Dan dari perkataan Maki ini, bisa kita katakan kalau Maki sangat percaya kepada Nishimiya. Lalu dari perkataan yang diucapkan oleh Nishimiya, Babang Gege secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa Nishimiya sudah mengetahui kalau Mai akan pergi ke gudang senjata milik klan Zenin. Dan ini berarti Mai dan Nishimiya sudah mengetahui rencana Maki dan yang lain. Lalu dari manakah mereka mengetahui rencana Maki dan yang lain? Dan sebenarnya siapa sajakah yang sudah mengetahui rencana tersebut? Lalu siapa sajakah yang akan bergabung dalam rencana tersebut? Mungkinkah semua murid dari Kyoto akan ikut bergabung? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ke-9, sebagai penutup cerita, Babang Gege memberikan sedikit narasi di panel terakhir. Dan berikut ini adalah 3 poin dari narasi tersebut. Poin pertama, 6 anggota Hei dan 21 anggota Kukuru dinyatakan hilang dan ditemukan sudah meninggal dengan cara yang tidak biasa. Poin kedua, sama sekali tidak ditemukan adanya residu energi kutukan di lokasi kejadian. Dan mereka hanya menemukan semacam sisa energi kutukan dari senjata terkutuk pada luka korban. Nah, dari poin ke-1 dan kedua, Babang Gege seolah mengisyaratkan kalau para petinggi Jujutsu sama sekali tidak mengetahui tentang tindakan Maki. Poin ketiga, sehari setelah pembantaian klan Zenin, klan Gojo dan juga klan Kamo mengajukan sebuah permintaan agar para petinggi Jujutsu mengeluarkan klan Zenin dari 3 klan besar. Tapi dengan tujuan yang belum dijelaskan, beberapa petinggi Jujutsu memilih untuk menahan keputusan tentang hal tersebut. Nah, karena di poin ketiga ini klan Gojo sempat disebutkan mengajukan permintaan pada para petinggi Jujutsu, maka bisa kita simpulkan bahwa klan Gojo sebenarnya masih memiliki member atau anggota lain selain Gojo Satoru. Lalu karena di chapter 93 Ino sempat mengatakan kalau basis kekuatan klan Gojo hanya bertumbuh pada tim 1 orang yang hanya berisikan Gojo, maka bisa kita katakan kalau anggota klan Gojo yang lain tidak terlalu kuat. Tapi anehnya, mengapa para petinggi Jujutsu masih menganggap klan Gojo sebagai salah satu klan terkuat di seri Jujutsu? Mungkinkah klan Gojo memiliki sesuatu yang ditakuti oleh para petinggi Jujutsu? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.